Kemensos fokus lakukan langkah nyata lindungi hak anak Indonesia. Kapolri instruksikan respon cepat cegah kebakaran hutan. Gunung Pulau Sari destinasi favorit bagi para pecinta alam. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2025 di kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Perayaan ini menyusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anak Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial diisi dengan kegiatan bermain, permainan tradisional, pertunjukan seni, dan kegiatan seru lainnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Saifullah menyebut saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk turut mendukung visi misi Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan profesionalisme lembaga kesejahteraan anak seperti Yayasan Yatim Piatu melalui akreditasi lembaga dan sumber daya manusia. Ya, proses peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025, kita berkumpul di sini dari berbagai stakeholder untuk sama-sama melakukan langkah-langkah yang lebih nyata ke depan ini, meneruskan visi misinya Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam penguatan. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center JCC 2025. Bazar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73. Terdapat 548 stand yang turut dihadirkan dalam bazar ini. Bazar ini sendiri diselenggarakan dengan mengusung tema Sinergi Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian Bayangkari dalam membina dan memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bayangkari, masyarakat umum, maupun organisasi wanita seaspirasi. Kapolri pun meninjau sejumlah stand milik Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Papua, Polda Jatim, Polda Sumsel, PG Itwasum Baharkam, Polda Kaltim, Polda Malut, Polda Papua Barat, Polda Kalteng, dan Polda Korlantas. Sebelumnya, Ketua Umum Bayangkari Ibu Julianti Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan harapan agar bazar ini menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti. Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar seperti talk show dari Bank Mandiri, BPOM, pelatihan skincare, demo masak dari Rose Brand, serta workshop dari para pengurus Bayangkari daerah. Kehadiran sponsor utama dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Sungai Budi Group, dan PT Telekomunikasi Seluler turut mendukung suksesnya pelaksanaan acara. Sementara itu, Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas dan kontribusi Bayangkari dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM. Bu Selvi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi wanita untuk mendorong UMKM kecil agar memiliki akses pembinaan, permodalan, serta pasar yang lebih luas baik offline maupun online. Ia juga mengusulkan agar kedepannya bazar ini mengangkat tema kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia secara bergiliran. Mengakhiri sambutannya, Ibu Selvi secara resmi membuka acara Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Bazar ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tanggal 10 Juli lalu, keberadaan Muhammad Riza Khalid hingga kini masih misterius. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi jika pria yang dijuluki saudagar minyak itu berada di negeri jiran, Malaysia. Muhammad Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu aparat penegak hukum. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tanggal 10 Juli lalu, keberadaan sosok pria yang dijuluki sebagai saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui.
Namun Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi jika Riza Khalid sedang berada di Malaysia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan Riza Khalid diketahui meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari pihak Kejaksaan Agung. Berdasarkan data perlintasan Ditjen Imigrasi, Riza Khalid belum tercatat kembali ke Indonesia sejak berangkat menuju Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 6 Februari 2025. Menurut Agus Andrianto, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan kepolisian di Raja Malaysia untuk melacak keberadaan Riza Khalid. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi Raja Malaysia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero pada tahun 2018-2023 yang merugikan keuangan negara sebesar 285 triliun rupiah. Meski keberadaannya belum diketahui, namun pihak Kejaksaan Agung belum memasukkan beneficial ownership PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak itu ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat, termasuk mantan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengaku sudah mengundang secara informal. Prasetyo mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun secara informal, menurut Prasetyo, para mantan Presiden dan Wakil Presiden berkenan hadir. Seperti perayaan sebelum-sebelumnya, hari ulang tahun RI ini juga akan mengikut sertakan masyarakat, namun mekanisme sejauh ini masih dalam pembahasan. Tentu, ya, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna beserta dengan keluarga seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang. Adapun mekanisme dan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ke-80 RI saat ini masih berproses. Prasetyo akan mengungkap secara resmi ke publik jika sudah selesai. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Saya sendiri sebagai Data pribadi warga negara Indonesia dipastikan tidak ada yang diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hal ini untuk meluruskan pemaknaan kabar yang beredar di masyarakat terkait salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat yang dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu 23 Juli 2025. Menurut Prasetyo, ada beberapa platform milik perusahaan Amerika Serikat memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas. Dengan kesepakatan tarif impor ini lanjutnya, pemerintah Amerika Serikat justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi pemaknaannya yang tidak benar, jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika yang di situ ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas. Nah, sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya menyebut soal pemindahan data pribadi yang diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Kapolri instruksikan respon cepat cegah kebakaran hutan. Informasi berikutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kapolri menginstruksikan jajaran Polda Riau untuk cepat tanggap menangani kebakaran hutan agar tidak meluas. Lalu apa saja instruksi Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo? Berikut informasi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran Polda Riau merespon cepat setiap kemunculan titik api kebakaran hutan
dan lahan atau Karhutla di wilayah Riau. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menerima paparan penanganan Karhutla di gedung VIP Pandawa Lanut Rosmin Nurjadin, Riau, Kamis 24 Juli 2025. Menurut Kapolri, penting kecepatan menangani titik api guna mencegah kebakaran semakin meluas. Listio Sigit menyampaikan sejumlah langkah pencegahan mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga pengaktifan aplikasi pemantau titik api. Menangani pencegahan kebakaran hutan, jajaran TNI Polri bersama elemen lain mengerahkan berbagai sumber daya, termasuk peralatan pemadam kebakaran dimiliki Satgas dan pihak swasta. Meski begitu, titik api terpantau di beberapa lokasi sehingga pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing dan teknologi modifikasi cuaca. Upaya yang dilakukan oleh tim, mulai dari kegiatan waterbombing sampai dengan modifikasi OMC, ini terus dilakukan dan tadi dilaporkan bahwa mudah-mudahan OMC ini bisa berjalan maksimal sehingga kurun waktu 1-2 hari ke depan kita harapkan akan terjadi hujan. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Terjerat himpitan ekonomi, Yuri Bezerra da Costa, warga negara asing asal Brazil, nekat menjadi kurir narkoba untuk mengantarkan kokain dari Brazil ke Bali. Saat tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, petugas mencurigaginya setelah gugup ketika melewati pemeriksaan di area kedatangan dan pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, Yuri Bezerra da Costa, warga negara asing asal Brazil, dihadirkan bersama pelaku kejahatan lainnya. Pria kurus asal Brazil tersebut langsung berurusan dengan hukum setelah diciduk tim gabungan BNNP Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai sesaat setelah menginjakkan kaki di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Yuri Bezerra da Costa ketahuan menjadi kurir narkoba jaringan internasional dengan barang bukti narkoba jenis kokain seberat lebih dari 3 kg. Lantaran gugup saat melewati pemeriksaan di area kedatangan internasional, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai langsung mencurigai penumpang asli Rio de Janeiro tersebut. Dari prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-ray atas barang bawaannya, akhirnya ditemukan 2 plastik klip berisi kokain berat total 3.089,36 gram neto. Barang bukti disembunyikan dalam barang bawaan, tepatnya pada dinding koper dan ransel. Selain itu ditemukan juga uang tunai senilai $500 atau dalam mata uang Indonesia senilai 8,1 juta rupiah. Setelah pelaku diamankan, Bea Cukai berkoordinasi dengan BNNP Bali untuk bersama-sama melakukan pengembangan kasus. Saat diinterogasi, Yuri mengaku melakukan pekerjaan haram tersebut atas suruhan seseorang bernama Tio Paulo. Yuri Bezerra da Costa diminta menyerahkan kokain kepada seseorang di Pulau Dewata. Sementara uang yang ada dalam koper disebut sebagai upah awal dan biaya operasionalnya. Jika sukses melaksanakan tugasnya, WNA Brazil itu dijanjikan menerima upah total 400 juta rupiah. Tim gabungan juga berupaya kontrol delivery guna mencari penerima narkoba ini. Kendati aparat sudah menunggu beberapa jam, tidak ada penerima yang datang untuk mengambil barang haram tersebut. Penerima kokain maupun orang yang menyuruh mengantar kokain juga tidak dapat dihubungi serta menghapus seluruh percakapan di HP. Akibatnya proses pengembangan kasus untuk mencari penerimanya tidak bisa dilakukan lagi. Dia penerbangannya dari Rio de Janeiro, kemudian dia transit di Dubai, kemudian ke Indonesia. Pengungkapan untuk kokain perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dimulai dari hasil analisa dari Passengers Announcing Unit. Meski mengetahui jika barang yang dibawanya merupakan barang terlarang, Yuri Bezerra tetap nekat melakukan pekerjaan beresiko tersebut lantaran terhimpit ekonomi. Dirinya memerlukan banyak uang untuk mengurus keluarga. Kini Yuri Bezerra da Costa disangkakan pasal 113 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sempat viral di media sosial seorang juru parkir liar yang meminta uang dengan cara paksa kepada sejumlah muda-mudi di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku yang merupakan seorang pengangguran ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Udah, nggak ada gunanya. Jalan. Wajahnya sempat seliweran di media sosial. MA, remaja berusia 18 tahun yang terlibat cekcok mulut dengan sejumlah muda-mudi di depan halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, akhirnya berhasil diringkus aparat Polsek Menteng. MA diamankan tanpa perlawanan di kediamannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku biasa menjaga lahan parkir di wilayah tersebut dengan mematok uang parkir sebesar Rp10.000 per kendaraan. Uang tersebut digunakannya untuk keperluan makan sehari-hari. Selanjutnya terjadi cekcok pada si pengendara, terutama pengendara wanita, dan dengan secara spontan ya udah memberikan duit sebesar 20.000. Namun pelaku justru mengaku hanya mematok uang Rp5.000 per kendaraan. Keributan dengan sejumlah muda-mudi yang viral di media sosial dikarenakan muda-mudi tersebut tak terima ketika pelaku meminta uang parkir sebesar Rp20.000 untuk 4 sepeda motor. Terjun menjadi jukir liar terpaksa dilakukan pelaku karena belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Kalau itu yang 10.000 itu saya notok satu motor 5.000 Pak. Jadi itu yang seorang itu kan ada 4 motor. Jadi itu yang 2 seorang itu kan bersekelompok. 2 motor itu ngasih jeban, 2 motor lagi ngasih jeban. Jadi itu total motor ngasih 20.000 Pak. Lantaran tidak ada tuntutan yang diajukan dari para korban, pelaku akhirnya diserahkan polisi ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah para muda-mudi terlibat cekcok mulut dengan pelaku lantaran tak terima diminta uang parkir Rp20.000. Mereka yang baru tiba dari Bogor, Jawa Barat kesal lantaran pelaku meminta uang dengan paksa karena beralasan akan kembali pulang ke rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Itu nggak apa-apa bayar parkir, tapi dia jagain dulu. Kita turun motor aja belum, masih pada pakai helm. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meminta maaf atas maraknya tawuran remaja terjadi di Jakarta. Saat ini Pemprov Jakarta sudah mengkaji perlu tidaknya peraturan gubernur yang khusus untuk menangani tawuran. Tawuran remaja menjadi fenomena sosial tersendiri di Jakarta. Perang antar kelompok dengan menggunakan senjata tajam tak jarang menimbulkan korban luka bahkan jiwa. Berbagai upaya penanganan baik dari kepolisian maupun dari pemerintah kota dan provinsi sudah dilakukan. Namun tawuran masih saja terjadi. Di tengah peringatan Hari Anak Nasional, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meminta maaf atas maraknya tawuran kelompok remaja di Jakarta. Pria yang biasa disapa Bang Dul ini menyebut jika beberapa tawuran memang sengaja diagendakan untuk tujuan tertentu. Menurut Dul, saat ini Pemprov Jakarta sedang mengkaji perlu tidaknya peraturan gubernur yang khusus untuk menangani tawuran di Jakarta. Pergub ini nantinya melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing dari aksi tawuran remaja. Rano Karno mendukung penuh terhadap proses hukum para pelaku tawuran yang terindikasi bertindak kriminal. Sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta. Artinya keterlibatan masyarakat harus kita libatkan. Nah, itulah komponen yang besar. Itu realita yang kita. Banyak sekali komponen yang bisa kita lihatkan. Sebagai informasi dari Kominfo misalnya atau dari Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting. Tawuran remaja kerap dipicu oleh berbagai faktor sosial yang kompleks, kurangnya kontrol diri, pengaruh lingkungan pertemanan yang negatif, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dan sekolah, serta keinginan mencari jati diri menjadi beberapa faktor pemicu para remaja terlibat tawuran. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi Gunung Pelosori, destinasi favorit bagi para pecinta alam. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam pemirsa. Terletak di Desa Cilentung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Gunung Pulosari dengan ketinggian sekitar 1.346 meter, kini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam. Jalur pendakian yang ramah bagi pemula hingga tantangannya yang asik membuat semakin ramai dikunjungi akhir-akhir ini. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Pulosari, para pendaki maupun wisatawan harus melakukan registrasi terlebih dahulu yang dikelola oleh Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APJI Divisi Banten. Di pos pendaftaran, perbekalan pendaki dicatat dan mereka wajib membayar tiket sebesar Rp30.000 per orang. Para pendaki memulai perjalanan melalui jalur Cihunjuran menuju puncak Gunung Karang dengan jarak sejauh 6 km. Untuk menuju kawah, pendaki harus menempuh 4 km perjalanan dengan waktu sekitar 2,5 jam. Di tengah perjalanan, pendaki akan menemukan pos 1, pos 2, pos 3 hingga area camping. Dari camping area menuju kawah dapat ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Setibanya di kawah, pendaki bisa menikmati keindahan alam yang menawan, berfoto, bersantai hingga melepas penat sebelum turun kembali ke bawah. Seorang pendaki asal Cilegon mengaku sudah 2 kali mendaki Gunung Pulosari untuk bermain di kawah bersama teman-temannya. Dari mana nih, Dede? Dari Kebon Dalam, Pak. Ada berapa orang kesini? Ada sekitar 12 orang. 12. Ya. Tadi penempuan perjalanan gimana menurut Ade nih? Menurut saya seru sih, Pak. Dari banyak pengalaman yang bisa kita dapat lah. Berapa kali ke Pulau Sari ini? Baru 2 kali, Pak. 2 kali? Iya. Sementara, Koordinator APJI Banten mengungkapkan dalam sepekan jumlah pendaki dan wisatawan yang mendaki Gunung Pulosari bisa mencapai 800 hingga 900 orang, bahkan dalam sebulan bisa tembus ribuan orang. Untuk jarak tempuh, estimasi waktunya dari pos registrasi sampai ke puncak itu 3-4 jam. 4 jam. Kalau untuk ke kawah? Kalau untuk ke kawah, paling kita biasanya kita notet di sini kan ya. Di area camp. Nah, dari area camp itu ada persimpangan. Kalau untuk ke puncak, dilanjutkan jalan ke atas dengan estimasi waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Dari area camp ke kawah itu paling sekitar 20 sampai 30 menitan. Gunung Pulosari menawarkan paket wisata lengkap, alam yang memanjakan mata, budaya dan sejarah yang menginspirasi, serta sensasi petualangan yang tak terlupakan. Destinasi yang sangat cocok untuk libur akhir pekan bagi warga Jakarta, Tangerang hingga Serang. Pendakian singkat tapi kaya akan pengalaman. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satuan Tugas Pangan Polda Metro Jaya melakukan peninjauan secara langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat siang. Selain mengambil sampel untuk dicek lebih lanjut, Satgas Pangan juga memastikan para pedagang menjual beras sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Belakangan ini, marak beras oplosan, beras biasa dikemas lalu dijual dengan harga beras premium. Mengatasi masalah ini, Satgas Pangan Polda Metro Jaya mendatangi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amri memastikan mutu beras di Pasar Induk Beras Cipinang tetap terjaga di tengah marak beras oplosan. Pihaknya sudah mengambil beberapa sampel beras yang dijual di Pasar Induk guna dicek di laboratorium. Apabila ditemukan beras oplosan, maka pedagang akan ditindak tegas. Selain itu dipastikan pedagang penjual beras sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku. Beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Di sisi lain, pembeli beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengaku sangat khawatir dengan maraknya beras oplosan. Menurutnya, isu tersebut membuat harga beras premium merangkak naik dari Rp690.000 per karung menjadi Rp740.000. Imbas beras oplosan ini menurunkan omset pedagang warung karena sudah menambah modal
namun harga jual tetap sama. Jadi naik jadinya, tadinya yang biasa nggak sampai segini, harga lumayan naiknya. Per kilonya lebih kurang sih, naik 40.000, 50.000 per kilonya ini. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.